Sagala Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Sinta Lutfiani dengan NIM 21010020. Perkenalkan, nama saya Nani Sejawati dengan NIM 21010008. Perkenalkan, nama saya Nail Gamarilah dengan NIM 21010019. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pinjol untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum lembaga keuangan dengan dosen pengampu Bapak Raden Dina Bayu Sagara SH. Pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online tanpa menyertakan jaminan dengan persyaratan yang cukup mudah. Biasanya pinjol yang seperti ini adalah pinjol ilegal. Oh iya, kalian tahu nggak sih persyaratan untuk pinjol itu apa aja? Kan soalnya katanya mudah ya untuk syarat-syaratnya. Tuh. Setauku ya, ini kan juga kata teman-teman kuliah. Cuma KTP aja. Tang 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 tang. Nanti langsung cair gitu. Iya sih, kayaknya. Biasanya berapa lama gitu sih? Ya mungkin langsung cair ya. Apa kita ngajukan pinjaman terus 3 menit mungkin langsung cair, langsung ditransfer. Kan mudah. Iya sih, namanya pinjol. Tapi nanti akhirnya yang sulit ya bayarnya. Ya, soalnya Iya kan sih. banyak kasus-kasus gagal bayar ya. Gagal bayar sampai ada itu yang pegawai Indomaret itu sampai curi-curi gitu. Gara-gara apa itu? Ditipu. Aku pinjol itu ya. Iya. Padahal aslinya enggak gitu. Iya, sebenarnya itu kayak apa ya, ada yang nawarin pinjaman online senilai 15 juta, tapi itu yang pegawai Indomaret itu disuruh bayar dulu gitu. Selamat jalan kekasih, karena cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau hanya di hati saja, untuk selama-lamanya. Tapi biasanya kan kalau pinjol kan kita ya cuma nggak usah bayar dulu. Iya sih sebenarnya. Kita yang dapat uang malahan, bukan kita yang ngeluarin uang dulu. Oh, berarti itu penipuan atas nama pinjol gitu ya? Iya, cuman kayak kita harus bayar dulu gitu. Tapi emang pinjol ini jahat banget sih. Soalnya per hari aja bunganya besar. Besar banget sih emang. Meskipun kita pinjamnya kecil nanti pasti bengkak. Kayak apa itu namanya? Yang biasanya kita pinjem di perorangan yang bunganya gede itu. Bank tetel. Iya, Iya, rentenir, Ya, rentenir kayak gitu itu kan ya. itu sama aja kan ya. Mirip-mirip sih. Kayaknya kita sebagai mahasiswa harus lebih waspada sih terhadap pinjaman online itu. Tapi pinjol ini juga ada yang legal katanya. Aku search di Google juga gitu sih. Illinois Funky, Index. Bedanya apa sih? Lebih aman gitu atau gimana? Yang jelas sih lebih aman soalnya kan di bawah pengawasan OJK. Kalau yang pinjol ilegal kan nggak diawasin OJK. Enaknya pinjol ini ya lebih mudah gitu. Kalau kita pinjam itu cuma nyerahin KTP, habis itu langsung cair uangnya.
Oh iya, ngomong-ngomong soal bunga nih, untuk bunga pinjol ilegal sama legal itu sama nggak sih? Jelasnya nggak sama ya, soalnya kan kalau bunga yang legal itu ada peraturan maksimalnya dari OJK mungkin ya. Kalau pinjol legal itu bunganya sekitar 0,8% per hari ya. kayaknya sih. Tapi kalau ilegal itu nggak ada batas maksimalnya, bisa sampai 20% sampai 30%. Jadi makanya banyak yang nggak bisa mengembalikan pinjol sampai bunuh diri ya karena bunganya besar. Bahaya berarti ya pinjol ini. Ngeri juga ya. Iya, yang ilegal ini kayak kan kalau ilegal itu kan tanpa pengawasan OJK, jadi kayak bahaya nggak sih? Iya. Tapi herannya banyak banget ya yang Iya. gimana ya, kayak nggak takut aja mereka pinjem. Ya mungkin dia kepepet gitu loh Entah Kak. desakan ekonomi atau desakan gengsi. Iya sih, gengsi sih. Ketika aku registrasi pinjol, disuruh buka mulut, geleng kepala untuk pencairan dana. Beberapa menit cair, langsung makan enak, urusan resiko belakangan. Soalnya nurutin gengsi, nurutin hedon pasti kan nggak ada habisnya. Kalau ekonomi kan bisa aja pinjemnya ke bank atau kemana yang lebih legal, yang lebih Kayak aman. koperasi. Iya. Apalagi kalau kita punya barang apa tuh, barang mewah kan bisa digadaikan, apalagi bisa gadai sertifikat apa sertifikat rumah kan bisa juga Kak. Bisa sih, bisa. Daripada pinjol kan, Yang penting jangan dijual rumahnya. iya nanti nggak punya rumah. Iya. Biasanya kita tahu pinjol itu dari mana sih? Biasanya kalau yang ilegal itu lewat saluran pribadi Kak, seperti kayak di chat di WA, apa di SMS itu kan ada. Tapi kalau ilegal, kalau legal itu biasanya kayak ada Aplikasi gitu ya. Jadi kalau legal nggak lewat SMS gitu. enggak sih biasanya, soalnya kita kan Soalnya kan kayak ada pengawasan dari OJK. Jadi nggak boleh gitu ya. Iya. biasanya kalau ilegal itu udah pasti kadang ada di SMS. Pernah Pastinya pernah ada kan? Oh Kayak iya, ada SMS pernah. untuk pinjaman gitu ya. Ya sih. Ya itu salah satu contoh pinjol ilegal. Biasanya pinjol itu bisa nggak sih ngakses data kita di HP itu? Setahu saya ya, kalau untuk yang legal itu bisa diaksesnya hanya mikrofon, kamera, dan lokasi. Tetapi untuk yang ilegal itu semuanya bisa diakses. Bahkan galeri kita pun dia bisa tahu isinya apa aja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bayar, terus pinjolnya katanya ada yang nelfon temen atau siapa orang tua gitu ya? Ya soalnya Iya. kan Biasanya kita itu kayak nyantumin nomor teman iya kita sih. gitu kadang. Oh iya sih kan yang bisa ngakses semua file yang ada di HP kita ya, berarti Iya, kan kayak termasuk data- kontak juga kan? data kita itu Iya. udah dipegang gitu sama dia. Mau nanya nih Kak, cara penagihannya pinjaman online itu yang legal sama ilegal itu gimana sih Kak? Kalau untuk yang legal ya, setahu aku nanti pihak pinjol yang legal itu datengin debt collector ke rumah kita. Nanti kalau misalnya kita tuh nggak bisa bayar, dikasih tenggat waktu selama 90 hari. Setelah itu kalau tetap nggak bisa bayar, mentok, nanti kita akan dilaporkan ke fintech data center untuk melarang fintech yang lain meminjamkan uang ke kita. Jadi kita nggak bisa pinjam lagi karena kan sudah ada kasus sebelumnya gitu. Kalau yang ilegal aku kurang tahu ya. Kalau yang ilegal setahu aku ya, kalau gagal bayar itu bisa diteror, intimidasi, bahkan sampai pelecehan gitu.
ini dia. Liatin aja, malu liatin aja, memek ke wedding. Lu liatin aja. Malu-malu dia nih. Gua buat malu liatin aja. Bangsat udah dibaik-baikin malah kayak gini, kontol. Gimana nomor yang kalian tuju sedang tidak aktif? Kira wedding booking lu. Dan juga pihak pinjolnya itu bisa mengakses kontak kita seperti yang sudah dibilang tadi kan ya, kayak dia itu tahu data-data kita termasuk kontak itu kan, jadinya kayak kalau semisal ada orang yang nggak bisa bayar, dia nggak bisa bayar, itu kontak yang ada di HP-nya orang itu kayak dihubungi gitu ya, jadi kayak teman-temannya ya ikut kenal lah gitu kan. Pantesan sampai ada yang bunuh diri ya, karena memang sejahat itu. Jadi kalau bisa jangan sampai ya kita ikutan pinjol gitu, soalnya itu Yang aman-aman aja ya, nggak sih Kak? takutnya kayak gagal bayar kan, itu efeknya juga ke kita gitu loh. Ke kita sama ke keluarga kita nggak sih? Apalagi kita kayak pendek pikiran gitu gimana? Ya takutnya kayak yang Kepepet kasus banget. kasus-kasus yang sudah ada gitu, demensi gitu kan. Misalkan nih Kak, saya butuh uang banget nih buat bayar UKT kuliah. Terus saya biar nggak terjerumus di pinjaman online secara ilegal, itu gimana Kak tipsnya? Oke, biasanya kan kalau mahasiswa ini kan nggak mungkin ya kayak misal di bank gitu kan, kalau mau ngajuin apa itu pinjaman itu kan harus ada jaminannya ya. Kalau di pinjol itu kan nggak harus ada jaminan. Yang pertama itu kita harus tahu kegunaan uang itu untuk apa. Kalau hanya untuk buat keinginan semata, lebih baik jangan lah ya. Kalau kayak kepepet banget untuk keperluan penting, oke lah, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu kita harus bisa mengatur keuangan ya, karena kan kita udah pinjem lah gitu. Jadinya kita harus bisa mengatur keuangan supaya nanti pas bayar pinjolnya itu kita nggak gagal bayar, nggak kayak kasus-kasus sebelumnya gitu. Apalagi kan kita kan anak ekonomi ya, pasti harus bisa manage keuangan. Jadi kalau bisa jangan sampai terjadi juga sih. Terus yang ketiga itu kita harus bisa membedakan ya mana pinjol yang ilegal dan pinjol yang legal. Untuk cara mengetahuinya bisa menghubungi call center, jadinya kita tahu bahwa itu pinjol legal atau enggaknya gitu. Kalau boleh tahu call centernya berapa Kak? Bisa dicek di Google gitu ya, saya juga kurang tahu soalnya. Jadi sebelum kita melakukan pinjaman online, kita harus tahu dulu tuh kayak bunganya berapa, terus nanti kalau gagal bayar itu dendanya gimana gitu. Jadi biar ada antisipasi lah untuk kita, biar nggak terjerumus ke lingkaran setan dalam dunia pinjol gitulah ya. Walaupun badai kehidupan menerjang, tak akan kusentuh pinjaman online. Meledak.